Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okridah Diati dengan NIM 119101222728. Saya mahasiswi UIN Pusaka Riau dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan saya dari lokal SLTP SLTA 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini biasanya disingkat juga dengan BK. Nah, BK merupakan dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata to guide yang berarti menunjukkan, membimbing, membantu, ataupun membina. Nah, jadi secara umum, bimbingan ini dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau suatu tuntutan. Adapun beberapa para ahli yang mendefinisikan kata bimbingan ini. Di antaranya yang pertama, menurut Praitno, beliau mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kepada beberapa individu, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Kemudian yang kedua, menurut Sunario Kartadinata, beliau mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi, berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli atau orang yang profesional secara kontinu dan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, pemahaman diri, dan penyesuaian diri sesuai dengan pola-pola sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pola-pola sosial yang dimaksud di sini ialah di mana individu ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun istilah konseling secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan counseling, yang berarti nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Adapun beberapa para ahli yang mendefinisikan kata konseling ini, di antaranya ialah menurut Praitno dan Erman Anti mengatakan bahwa konseling merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah melalui wawancara. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan suatu kegiatan tatap muka yang dilakukan antara konselor dengan klien dalam rangka pemberian bantuan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan suatu proses terpadu dari bimbingan. Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha-usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu agar mampu mengembangkan diri secara optimal dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, perbedaan dari profesi bimbingan dan konseling atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan dari profesi bimbingan dan konseling atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter, maka terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari masing-masing tersebut. Pada pengertian yang pertama, mengenai konselor. Nah, konselor ini ialah orang yang telah menyelesaikan studi di jurusan bimbingan dan konseling dan telah memiliki sertifikat BK dengan lembaga yang bernama APJEN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, dan mereka umumnya bekerja sebagai konselor di sekolah-sekolah seperti TK hingga SMU. Banyak sekolah yang menyediakan guru BK untuk siswanya, dan kemudian konseling atau konselor ini biasanya ditempatkan di sekolah-sekolah atau di yayasan konseling. Pengertian yang kedua ialah
psikiater. Nah, psikiater adalah dokter yang telah mengambil spesialis kedokteran jiwa. Gelar mereka biasanya ditulis dokter, nama, dan kemudian di belakangnya SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa. Dan setelah mereka ini lulus dari dokter umum, maka seseorang yang ingin menjadi psikiater maka haruslah mengambil keahlian di bidang psikiatri sekitar selama 5 tahun, dan kemudian setelah itu maka layaklah menyandang gelar sebagai spesialisasi psikiater. Psikiater bertugas memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa, sebab mereka memiliki kemampuan baik dari konseling maupun dari psikoterapi, dan mereka belajar keahlian ini dihitung dari S1 sekitar selama 10 tahun atau bahkan bisa lebih. Nah, di samping itu, psikiater ini berhak memberikan resep obat kepada pasiennya atau pada kliennya. Pengertian yang ketiga yaitu psikoterapi. Nah, psikoterapi ini berasal dari dua kata, yaitu psiko dan terapi. Psiko artinya kejiwaan atau mental, dan terapi yaitu penyembuhan. Nah, jadi psikoterapi ini ialah pengobatan dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental dan kesulitan-kesulitan penyesuaian diri di dalam setiap harinya, atau juga pengobatan melalui keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Kemudian pengertian yang keempat yaitu dokter. Dokter adalah seorang lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Sekurang-kurangnya dokter ini telah menyelesaikan sarjana pendidikan kedokteran dan profesi dokter. Masalah yang dihadapi di sini ialah yang berkenaan dengan gangguan kesehatan. Pasien yang dibantu adalah orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, dan kemudian bantuan yang diberikan di sini dengan melalui pengobatan dan terapi secara medis dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Tujuan dari pengobatan dan terapi di sini adalah untuk mengubah dan membentuk kembali struktur kesehatan pada pasien agar mampu lebih menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Peran dokter di sini dominannya ialah memberikan petunjuk dan obat-obatan kepada pasien untuk mencapai kesembuhan. Nah, kesembuhan di sini banyak ditentukan oleh para dokter. Dan kemudian pasien cenderung bersifat pasif, yaitu mengikuti arahan dari dokter, kemudian nasihat dari dokter dan perlakuan dari dokter. Proses bantuan di sini bersifat rekonstruktif, yaitu membangun kembali fungsi kekebalan tubuh, dan kemudian kuratif memberikan obat-obatan tertentu dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Dari beberapa pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa ada perbedaan antara konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Perbedaannya adalah bahwa konselor bekerja dengan orang yang sehat atau orang yang normal namun sedang mengalami masalah. Kemudian psikiater yang memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa, psikoterapi memberikan pengobatan dengan cara kebatinan atau keyakinan agama, dan kemudian dokter bekerja dengan orang yang sakit. Cara penyembuhan yang dilakukan oleh psikiater dan dokter yaitu bersifat reseptual atau pemberian obat. Sementara konselor memberikan cara-cara pemecahan masalah secara konseptual melalui orientasi pribadi, penguatan mental, dan upaya-upaya teknik-teknik dengan khas bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensial yaitu memberikan bantuan kepada para siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, serta menjadi lebih mampu dan mendorong para orang tua untuk dapat mengawasi dan mendampingi para anak-anaknya, serta mendorong para guru untuk dapat menyediakan atmosfer pembelajaran di kelas yang lebih sehat dan kondusif. Secara ringkas, menurut Kartadinata, beliau mengatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensi yaitu memandirikan individu. Secara umum maupun khusus, maka tujuan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling ini dimaksudkan agar dapat yang pertama memahami dan menerima diri secara objektif dan konstruktif, baik terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, dan baik juga terkait dengan fisik maupun psikis. Yang kedua, mengembangkan potensi diri serta memanfaatkan kekuatan lingkungan secara optimal. Kemudian yang ketiga,
menyesuaikan diri baik dengan tuntutan masyarakat, pendidikan, pekerjaan, maupun agama yang dianutnya. Secara lebih rinci, maka tujuan dari bimbingan dan konseling ini ialah untuk membantu peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial kemasyarakatan, dan keberagamaan. Kemudian secara khusus, maka tujuan bimbingan dan konseling ini ialah untuk membantu peserta didik agar mencapai tujuan perkembangannya sesuai dengan aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa konsep dasar bimbingan dan konseling ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha-usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu agar mampu mengembangkan diri secara optimal dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, perbedaan konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Perbedaannya adalah bahwa konselor bekerja dengan orang yang sehat atau orang yang normal namun sedang mengalami masalah. Kemudian psikiater yang memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa, psikoterapi memberikan pengobatan dengan cara kebatinan atau keyakinan agama, dan kemudian dokter bekerja dengan orang yang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Secara lebih rinci, maka tujuan dari bimbingan dan konseling ini ialah untuk membantu peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial kemasyarakatan, dan keberagamaan. Kemudian secara khusus, maka tujuan bimbingan dan konseling ini ialah untuk membantu peserta didik agar mencapai tujuan perkembangannya sesuai dengan aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.